Alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan tamu kehormatan kita, sosok yang sudah sangat terkenal ya di Unpad. Tentunya para kaprodi juga khususnya di sini mengetahui karena beliau banyak berinteraksi dengan program studi keseluruhan yang ada di Universitas Padjadjaran, yaitu Ibu Funi. Nah, Bu Funi, kumaha damang? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kucing-kucingnya? Kucingnya bersejahtera, bermutu. Iya. Jadi ada ini juga ya, penjaminan mutu untuk kucing. Ada, betul. Ada rencana untuk ininya, hidupnya. Iya. Jadi seperti saya sampaikan di awal, kita akan menggali ya sesuatu yang belum kita ketahui tentang Bu Funi. Yang pertama, saya itu ketika kenal Bu Funi pertama kali ya, sebenarnya saya rada bertanya-tanya, ini namanya Fani. Ada cerita nggak kenapa orang tua memberi nama itu? Gitu. Biasanya ada cerita di balik nama. Iya, ini biasanya karena anak kelima saya ya, anak kelima dari 7 bersaudara. Biasanya anak kelima tuh tadi udah titik jenuh ya, sehingga harus bahagia, sehingga tadi diberikanlah nama Fani itu ya itu. Karena memang susunannya gimana, laki perempuannya? Pertama dan kedua laki-laki, ketiga perempuan, keempat laki-laki lagi, kelima perempuan, terus laki-laki lagi, perempuan lagi, seperti itu ya. Jadi komposisinya ini bagus cukup gitu seimbang, ya, cukup seimbang, betul. Ibu aslinya dari Subang ya? Dari Ciamis. Oh Ciamis, ya. Tapi kelahiran Subang. Oh kelahiran Subang kalau di CV-nya? Kalau saya Subang, kalau ibu saya ya ibu saya Ciamis. Iya, Bapak juga? Bapak sih ini dari Subang, leluhurnya dari Sumedang. Ini ya, jadi mampir ke Subang. Jadi kalau udah lama masih ada orang tua? Tinggal ibu. Alhamdulillah 82 tahun. Tinggalnya masih di mana, sehat. Di Esperman di Subang. Di Subang. Iya. Jadi mudik ke Subang ya? Mudik ke Subang pasti. Iya. Nah, kemudian memilih ke Unpad itu gimana ceritanya, Bu? Saya tidak orang yang tidak memilih sebenarnya dalam hidup itu. Jadi menerima apa yang diberikan oleh Allah ya. Jadi tidak melamar kerja. Ini selama hidup nggak pernah melamar kerja. Oh ya? Jadi selalu dilamar. Luar biasa ya. Dong. Alhamdulillah itu makanya nggak pusing hidup. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada SK. Sebentar ini dulu, sekolahnya dulu, kenapa ke Unpad? Oh ya, sekolahnya sebenarnya tadinya tidak ke Unpad. Saya ngambil STKS karena waktu itu kita berpikirnya pendidikan itu untuk apa nanti ke depan. Nah, saya mengambil STKS itu supaya ada ikatan dinas kan. Nah, supaya bisa langsung bekerja. Tapi saya juga mencoba itu. Waktu itu testingnya saya sampai 5 hari. Karena IPA IPS sama STKS gitu ya. Sampai pas giliran testing yang IPA, saya tertidur di ruangan itu. Karena saking lelahnya ya 5 hari berturut-turut itu tes. Nah ternyata dua-duanya masuk, yaitu STKS masuk, Unpad juga masuk, begitu. Nah biasa ya anak muda di perjalanan ditanya-tanya oleh orang-orang. Jadi Ibu ngambil 2 waktu itu? 2, double. Memang waktu zaman saya itu kebanggaan tersendiri ya kalau kita kuliah double. Jadi bisa uang jajan tuh kita saving untuk sekolah gitu. Jadi kelebihan dari uang bulanan itu lebih baik untuk sekolah gitu ya. Nah seperti itu. Hanya begitu di perjalanan ada yang nanya, kuliah di mana? Begitu saya bilang itu yang di Dago gitu ya. Loh, orang ini tidak kenal. Waduh, saya bilang kok nggak terkenal bagaimana ini? Akhirnya saya lebih fokus ke yang di Unpad begitu. Nah itu ya. Jadi sekarang pilihannya ilmu komunikasi. Ya sebenarnya saya ininya ke library. Ya, S1 itu di library karena waktu itu prospeknya tinggi sekali dan waktu itu calon yang berminat itu sampai 2000 ya di tahun 86 tuh. Paling tinggi lah di antara prodi-prodi sosial yang lain waktu itu. Nah, berikutnya adalah loh kok belajarnya kurang greget gitu ya. Akhirnya
wah ini nggak puas gitu ya, sampai kalau di kelas saya seringkali bertanya terus kepada dosen. Nah, itunya apa yang memotivasi sehingga ngambil perpustakaan apa? Ya tadi, karena itu enggak, anak muda begitu tahu ini kok lembaga ini kurang begitu terkenal dibandingkan Unpad, lah saya akhirnya lebih fokus ke Unpad begitu. Nah, itu ya. Bukan ini mah, maksud saya di Unpadnya ngambil perpustakaan. Oh ya, karena waktu itu peluang kerjanya tinggi. Jadi saya waktu itu berpikir kuliah bukan sekedar untuk kuliah, tapi kuliah harus punya orientasi mau seperti apa. Dan karena terbiasa belajar ya, saya oh iya ini kayaknya di prodi ini saya bisa menemukan knowledge yang banyak begitu. Karena saya terbiasa membaca itu setiap hari 5 jam. Gitu ya, minimal tiap jam satu hari itu 5 jam membaca. Kemudian kalau untuk tidur, saya waktu itu ya, waktu muda itu membatasi diri, tidur nggak boleh lebih dari 5 jam. Jadi saya bikin pola terbalik ya. Membaca di luar perkuliahan ataupun jam belajar itu 5 jam, dan tidur tidak boleh lebih dari 5 jam begitu. Jadi sudah apa ya di setiap begitu bangun itu sudah ada timetable, semua jam itu terisi semuanya begitu, sehingga nggak suka dengan namanya spontanitas waktu itu ya. Hidup kok spontan apaan sih, bingung gitu ya. Perencanaan ya. Ya, jadi banyak rencana dalam hidup itu, walaupun tidak semua bisa terlaksana, tapi banyak sekali yang tercapai. Walaupun rencananya itu baru dalam goresan hati, itu ternyata Tuhan tuh memberikan begitu. Nah, itu ya, uniknya. Iya, sesuai. Kalau Ibu melihat ya perkembangan ilmu perpustakaan di Indonesia itu bagaimana? Ilmu perpustakaan itu cocoknya di negara-negara maju. Makanya posisi librarian itu pasti ada di kerajaan ya, kemudian juga di negara-negara besar itu posisinya bagus. Tapi bagi negara-negara yang berkembang seperti ini itu memang kurang. Hanya tadi sekarang ini kita beralih ke namanya information science. S2 saya ambil information science. Di situ kita belajar ternyata informasi atau perpustakaan itu tidak bisa hanya sosial, eksaknya juga gitu. Kita mempelajari bagaimana database bekerja. Oke, database yang ini misalkan efektif, database yang ini tidak efektif. Sehingga kemudian bagaimana perspektif bisnisnya. Sehingga informasi-informasi itu kita kemas, akan menjadi aset sebenarnya informasi itu. Information is commodity. Nah, seperti itu ya. Hanya kok di Indonesia ini information is commodity kok nggak jalan gitu. Sayang sekali gitu ya. Riset saya itu di tahun 2000 itu adalah tentang kualitas layanan, pemasaran informasi ya untuk peningkatan tadi layanan. S2 atau S3-nya? Di S2-nya. Nah, saya tadi karena ambil information science. Nah, di situ saya lihat kok kurang bagus gitu ya fenomena jualan informasi di Indonesia ini. Padahal kita beli terus tuh. Keluar ya berupa langganan-langganan jurnal gitu. Padahal di kita ini banyak sumber-sumber aset-aset gitu. Sehingga begitu saya S3 saya lanjutkan riset-riset saya itu. Nah, itu knowledge management. Dan itulah knowledge management dasar untuk pengembangan bisnis gitu. Di organisasi-organisasi besar pasti knowledge management itu dijadikan sebagai suatu aset bahkan sekarang ya. Knowledge itu adalah aset. Itu bukan sekedar aset yang capital, tapi justru aset-aset yang intangible. Dan itu tadi tidak hanya bisa sekedar mengelola aset yang eksplisit, artinya yang sudah terkodifikasi, tapi justru knowledge yang baik itu adalah bagaimana kita menggali knowledge yang ada di dalam diri individu, supaya itu keluar, dikodifikasi dan dijadikan sebagai media untuk pembelajaran SDM kita, seperti itu. Kalau Ibu melihat ya, sekalipun sains informasi ataupun pemanfaatan informasi sebagai sumber pengetahuan belum berkembang, tapi ada nggak benchmark di Indonesia yang sudah kelihatan bagus sistemnya? Alhamdulillah ada ya. Jadi di dalam knowledge management itu sendiri ada yang namanya awarding. Nah, beberapa organisasi di Indonesia ini sudah mendapatkan award di tahun 2000-an ya, lumayan ya. Itu seperti Ernst & Young ya, kemudian juga di tahun 2008 tuh kemudian Telkom, alhamdulillah. Tapi Telkom ini sebelumnya Telkomsel dulu, bahkan anaknya dulu ya yang mendapatkan namanya Make Award. Gitu ya. Jadi ada namanya penghargaan kepada organisasi-organisasi yang mengelola pengetahuannya. Kalau Unilever sudah dari dulu. Makanya kenapa mereka tuh mereplikasi bisnis. Ya, begitu berkembang menjadi konglomerasi kan. Nah, itu karena mereka menganggap bahwa knowledge ini menjadi tadi komoditas yang bisa menjadi sumber kekuatan begitu. Menciptakan strategi inovasi, bisnis, ya, betul. Riset saya itu tentang knowledge management tadi dari perspektif komunikasi sehingga melahirkan model-model komunikasi virtual. Nah, di tahun 2009 itu saya menghasilkan sebenarnya 15 model, hanya di disertasi saya
kemampuan teknologi waktu itu hanya 9 model. Jadi ada namanya unplanned communication ya dalam perspektif bisnis. Kemudian yang planned communication, bagaimana organisasi-organisasi yang berjaringan ini mampu mengelola SDM-nya tanpa harus tadi sekolah lagi dan lain-lain, tapi memberdayakan sumber-sumber pengetahuan yang ada di organisasinya. Nah, gitu. Tadi kan Ibu sudah menyebut beberapa dunia usaha, dunia industri yang memanfaatkan atau mengembangkan knowledge management ya. Betul. Kalau di pendidikan tinggi bagaimana? Alhamdulillah, BINUS itu sudah masuk juga. Saya itu ingin berharap sebenarnya UNPAD disebut, tapi Ibu belum, memang belum. Kita knowledge-nya belum dimanfaatkan. Apa saran Ibu untuk UNPAD nih? Karena kan juga ada prodi perpustakaan sendiri, betul. science information dan sebagainya. Nah, inilah knowledge yang ada di internal ini harus kita kelola dengan baik ya. Jadi dijadikan sebagai aset. Memang ini paradigma antara fee and free di dalam dunia informasi ini yang seringkali orang menganggap kita ini adalah organisasi yang nirlaba sehingga tidak harus menghasilkan tapi kan kita revenue. Sekarang PTN Badan Hukum. Nah, itu dia. Dengan PTNBH sebenarnya segala macam pengetahuan tadi, apalagi yang eksplisitnya kita banyak, student kita 36.000, bayangkan. Berapa disertasi, berapa tesis, berapa skripsi, belum lagi karya-karya penelitian. Itu kan bisa kita jadikan sebagai aset yang kemudian nanti kita kemas-kemas. Nah, dan nanti insya Allah sebenarnya di dalam SNDikti yang akan terbit ya, bahwa perguruan tinggi itu diperbolehkan untuk mendapatkan sumber-sumber informasi dari perguruan tinggi lain. Jadi kita bisa menyewakan nantinya ke depan tuh. Artinya apa? Informasi-informasi atau pengetahuan yang kita miliki yang eksplisit saja, belum yang dengan yang tacit ya, yang ada dalam diri para pakar ini. Nah, ini sudah sedemikian banyak, itu akan menjadi komoditas sebenarnya. Tinggal nanti kita tegaskan misalkan satu pustakawan untuk mengelola satu prodi supaya mereka fokus tadi membuat namanya accession list, daftar-daftar kepustakaan yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Dan itu nanti bisa kita tawarkan ke seluruh Indonesia, terutama bagi perguruan tinggi yang kemampuan di bidang sumber daya pembelajarannya itu masih kurang. Belum lagi nanti modul-modulnya dan lain-lain. Banyak sekali. Saya kalau melihat ya dari berbagai jabatan fungsional TND kita, cukup banyak yang memilih menjadi pustakawan. Betul. Jadi ada peluang ya kita banyak peluang ke arah itu. Betul. Dan pengembangan sistemnya. Betul. Tersedia SDM-nya, tinggal rekayasanya ya, artinya pemberian penugasan yang spesifik supaya mereka tidak bingung mengerjakan apa. Dan pengembangan SDM-nya ya supaya siap. Betul, dilatih dulu lah sebelumnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih ke tadi saya tertarik juga. Tadi kata Ibu apa? Saya itu tidak memilih tapi dipilih apa? Ya, selalu dalam hidup saya selalu dipilih ya, karena tadi bekerja tidak memilih. Waktu itu tiba-tiba dapat rekomendasi dari Dikti untuk ini di Unpad, mengajar di Unpad. Saya sendiri langsung dari Dikti ya. Saya sendiri terkaget-kaget. Bukan, saya sampai dipanggil oleh waktu itu dekan, pimpinan universitas, pimpinan fakultas. Saya ditanya, itu kamu saudara dirjen apa katanya? Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai ada kontak ke Dikti langsung gitu? Biasanya kan saya pribadi nih, jadi dosen itu ya karena aktivitas kemahasiswaan, kenal dengan pembantu dekan 3, dekan, dan dari situ ada akses. Kalau Ibu gimana bisa sampai langsung ke atas? Ya itu dia. Saya tuh sebenarnya nggak mengerti ya kenapa hidup saya tuh begitu. Itu ya. Ada sesuatu yang mungkin Tuhan sudah merencanakan itu, gitu ya. Mungkin bisa diceritakan tuh tadi aksesnya dari mana? Ya, waktu itu itu di akhir-akhir semester, di semester ke berapa ya? Saya tuh hanya ikutan ikatan dinas, tapi hanya 1 semester. Ikatan dinas dengan Dikti. Ya, di semester ke-12. Oh. Ya, waktu itu saya hanya karena ada teman yang mengatakan, jadi posisi dosen itu enak ya. Dosen, gitu ya. Ibu belum terpikir? Belum terpikir waktu itu. Oke, saya coba. Akhirnya besoknya saya langsung melengkapi untuk ikutan persyaratan ikatan dinas. Dan itu menjelang mau lulus ya. Itu. Nah, di situ kemudian begitu selesai, sudah ya, saya kebetulan lagi punya proyek, yaitu mendirikan perpustakaan Mizan. Waktu itu Mizan ingin punya showroom yang juga pustakaannya. Jadi saya buat proyek pengembangan perpustakaan Mizan. Kemudian karena orang tua saya sakit, ya bapak saya sakit, sehingga saya kasihkan proyek itu ke teman. Saya mending mengurus orang tua begitu ya. Nah, di sela-sela mengurus orang tua itu tiba-tiba saya terpikir, ini saya dulu pernah ikatan dinas, ini harus segera saya lengkapi syarat-syaratnya. Nah, bulan Desember orang tua saya sakit itu ya, saya minta waktu bulan Desember untuk menguruskan persyaratan. Kemudian saya lengkapi semua, beres, saya mengurus orang tua lagi.
Kemudian Januari bapak saya meninggal, tiba-tiba 9 Februari saya dapat rekomendasi penempatan dari Dikti. Padahal saya tidak melamar kemana-mana. Itu sudah sebagai CPNS waktu itu? Ya CPNS. Jadi langsung Maretnya SK. Itu makanya saya aduh, aneh, makanya saya tuh aduh ini apa ini. Makanya saya tidak berani Pak Setiawan untuk pergi dari Unpad. Ya itu saya bilang ini pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Karena saya tidak memilih, tidak meminta, tapi ini diberikan. Sehingga waktu itu ada beberapa perusahaan yang ingin membajak ya, ingin membeli dari Unpad. Itu waktu itu mereka menawar-nawar berapa Bu Funi kira-kira saya harus bayar ke Unpad untuk bisa menarik Ibu menjadi tim kami dan lain-lain. Itu waktu itu sampai ditawarkan gaji itu saya kan di sini ibaratnya 10% ya. Ya itulah seperti ya. Jadi 10 kali lipat. Swasta atau PTS? Ya swasta. Iya swasta itu beberapa perusahaan organisasi itu menawarkan itu untuk membeli gitu ya seperti itu. Cuma saya berpikirnya begini, kalau saya hanya hidup hanya untuk uang itu bisa habis kalau kita tidak mampu memanagenya. Sehingga saya lihat ini enggak ada peluang untuk berkembang di situ, hanya dapat uang gitu, buat apa gitu ya. Sehingga saya akhirnya enggak lah, saya lebih baik menjadi dosen gitu ya seperti itu. Sehingga sampai sekarang selalu diminta untuk beberapa PTNBH yang lain pun juga sama. Bu Funi pindah tuh ke sini gitu ya. Saya enggak lah, karena ini titipan gitu ya, amanah dari Allah, enggak semata-mata saya tiba-tiba ditempatkan di situ kecuali untuk rencana tertentu begitu. Demikian juga menjadi asesor ya. Itu waktu itu tiba-tiba tahun 2000 saya sedang S2 di UI, tiba-tiba saya harus mengakses UI. Itu tempat saya sekolah. Saya komplain waktu itu ke Prof Koni ya. Nah itu gimana ceritanya sebelum ke situ ya? Kok Ibu bisa jadi asesor tuh gimana? Ya itu saya juga tidak mengerti juga gitu ya. Selalu ada sesuatu yang waktu itu mungkin ada pendaftaran ya untuk. Oh enggak, saya enggak pernah daftar. Saya bilang juga saya tidak pernah daftar. Jadi saya selalu hidupnya tuh enjoy, menyenangkan, beraktivitas Pak Setiawan. Jadi saya tuh di waktu kecil sampai ke mahasiswa itu aktif di organisasi-organisasi. Mau juara, mau tidak, yang penting ikut begitu ya. Karena saya tuh senang berteman. Intinya saya tuh senang sekali membentuk ikatan-ikatan. Itu ya, sehingga sering tuh ikutan lomba ke bukit sampai 2 kali juara umum ya se-Jawa Barat itu ya. Lomba-lomba yang lain paling voli, pingpong dan lain itu ya untuk menjaga silaturahim ya. Tidak untuk jadi juara. Kalau juara itu kan bonus sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita selalu berinteraksi, karena itu yang membuat kita happy gitu ya. Yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita tuh bisa menolong orang dan ditolong orang gitu ya dengan adanya silaturahim. Nah, dengan beliau kenalnya di mana? Yang menugaskan jadi asesor tadi? Enggak kenal sama sekali. Ya paling saya juga enggak tahu dari mana mereka tahu saya gitu ya. Tahun 2000 tiba-tiba dipanggil. Waktu itu selain Bu Funi aja sendiri atau ada yang lain dari Unpad? Enggak ada. Ibu saja ya? Iya, waktu itu sebenarnya ingat betul itu April ya, di bulan April tanggal 14 April itu saya dipanggil itu untuk pelatihan asesor. Asesor apaan itu asesor? Saya sendiri tidak mengerti gitu ya, asesor apa itu. Nah, kemudian dilatih, setelah dilatih ditugaskan untuk mengakses prodi saya sendiri dan itu saya lakukan sebelum sidang tesis. Nah itu konflik of interest ya betul. Saya komplain ke pihak pengelola Ban PT waktu itu, Prof Koni dan juga Prof Tajudin. Saya bilang saya ini student di situ. Tapi mereka percaya itu bahwa saya bisa objektif untuk itu. Nah memang objektif karena kita memang dilatih untuk objektif, sampai saya dimarahi sama profesor saya gitu ya, ini anak kecil gitu kan. Waduh kata saya tuh lah, ini kan tugas ya, walaupun gimana. Saya seringkali mendapatkan hal-hal yang berbeda dari yang lain. Contoh saya harus mengakses Widya Tama waktu itu, asesor untuk IPT ya. Saya bilang saya orang Bandung, saya kan tidak boleh. Nah tapi tetap Ban PT itu saya percaya Ibu Funi mampu untuk menjaga objektivitas. Oke, saya bilang kalau memang saya dipercaya, saya akan jaga amanah tersebut seperti itu. Nah tadi kan kata Ibu awalnya nggak tahu ya asesor itu apa dan sebagainya. Mulai suka kapan? Atau setiap suka nggak sih? Suka ya? Ya, setiap apapun yang saya pegang dan itu sulit, ya artinya menantang. Ya menantang itu pasti saya suka. Tapi kalau terlalu ringan, terlalu mudah, itu saya mudah melupakan. Nah, masalahnya itu ya. Sehingga waktu tahun 2000 saya ditugaskan itu saya mempelajari apa saja nih. Akhirnya saya fokus.
ke arah kurikulum. Saya pelajari ini kurikulum seperti apa yang baiknya dan lain-lain gitu ya. Jadi sambil belajar sebenarnya kita tuh selalu sambil belajar menambah ilmu yang baru dan juga mendapatkan hal-hal baru karena pada saat kita mengakses pun kita mendapatkan best practice dari tempat kita. Tanpa disadari kita belajar. Betul gitu ya, sehingga terjadi akumulasi pengetahuan seperti itu. Iya. Nah sekarang kita masuk nih ke apa yang menjadi topik bahasan kita. Ya. Ibu bisa jelaskan nggak kenapa ya istilahnya penjaminan mutu? Ya, kenapa sih penjaminan mutu? Kenapa? Ya. Baik, kalau kita hidup apa adanya atau let it flow saja, maka kita akan mengarus kemana-mana gitu ya. Nah hidup itu kan harus ada tujuan, harus ada visi ke depan seperti apa. Tadi bahwa ternyata apa yang kita bayang-bayangkan, impleng-impleng ya kalau kata orang Sunda tuh. Impleng-impleng di masa kecil itu ternyata bisa terwujud. Begitu ya, padahal itu tidak kita tuliskan. Apalagi kalau kita tuliskan gitu kan. Nah itu jadi disitulah mutu itu kan sesungguhnya adalah sesuatu yang ideal, sesuatu yang baik. Dan itu tidak mungkin jadi begitu saja. Ya, jadi mutu itu bukan kebetulan. Nggak ada, makanya saya bilang kok tiba-tiba ini pasti ada sesuatu. Bagi saya tuh nggak ada yang namanya ini tanpa ini nggak bisa gitu. Selalu ini harus ada apa begitu di balik itu dia, di beyond reality itu pasti ada apa begitu. Mutu itu bukan sesuatu yang kebetulan tapi dia adalah hasil. Ya, jadi akumulasi dari keseharian kita makan. Contoh kalau kita makan bergizi di waktu kecil pasti kuat di masa tua gitu kan. Nah itu ya, jadi mutu itu tidak bisa kita peroleh begitu saja tiba-tiba dapat hal yang prestasi yang bagus, nggak mungkin. Ada proses latihan demi latihan gitu ya, kemudian juga uji coba demi uji coba. Di situ baru kita akan learning, intinya adalah learning, kita belajar ya bahwa dulu kita begini, ke depan kita harus bagaimana gitu ya itu. Nah jadi iya. Kemudian mutu itu nggak ada ujungnya ya. Sebenarnya nggak ada batasnya. Dinamis. Ya, jadi pada saat kita mencapai ini, apakah kita harus berpuas diri? The world is already changed. Berubah. Masa kita diam aja? Pasti akan ada hal-hal baru. Ya, kebetulan saya juga penganut teori ketidaksempurnaan. Gimana tuh katanya? Kata teori itu. Jadi pada saat kita melihat realitas, itu kita lihat mana yang bisa kita lengkapi. Jadi bukan untuk menggali kejelekan. Mencari gap sebetulnya ya. Iya, mencari ini ke depan harus bagaimana nih. Karena tadi kondisi-kondisi lingkungan kita, baik sebenarnya bukan hanya lingkungan, internal pun berubah. Bajuku dulu tas segini. Nah, kan sama bahwa organisasi ini dulu begini, nanti nggak mungkin kita begitu gitu. Selalu harus ada perubahan dinamis mutu. Dinamis ya. Makanya tadi namanya dalam mutu itu sebenarnya intinya adalah kaizen. Kaizen itu adalah change to the better. Artinya kita harus selalu berubah kepada yang lebih baik. Ya sama dengan ajaran Islam lah, bahwa hidup itu yang kemarin itu selalu hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah itu sebenarnya sama ya, the way of life-nya orang-orang Muslim yang tentu saja yang menjalankan syariat ya, itu dengan prinsip kaizen sama sebenarnya. Itu. Dalam konteks nasional kalau kita lihat sebetulnya penjaminan mutu pun mencoba menetapkan standar minimal ya Bu ya. Mutu ini macam-macam sebenarnya ya. Jadi pertama adalah kita bicara dulu tentang apa sih ciri-ciri mutu ya. Nah, bahwa tadi kenapa saya tuh dari kecil nggak biasa spontan. Ya, jadi selalu terencana. Karena mutu itu adalah budaya mutu itu adalah budaya yang tadi terus meningkatkan. Ya, yang selalu kita lakukan sehari-hari. Mutu itu bukan panggung. Artinya, yuk kita kondangan, kita make up dulu. Nah, itu enggak lah. Cantik itu pasti harus internal, inherent di dalam. Nah, bermutu itu artinya dari dalam kita. Yang kemudian tadi bisa memancar, begitu ya. Nah, itulah SPMI internal. Tadi sistem penjaminan mutu internal, karena mutu itu tidak berdiri sendiri. Nah, ini tadi tingkah lakunya sesuai dengan rencana. Nah, contoh di fakultas punya renstra tidak sesuai tidak dengan yang direncanakan gitu ya. Apakah renstranya ini dijalankan atau renstranya hanya sekedar tulisan? Nah, seperti itu ya ini ya. Kemudian juga menggunakan masukan dari stakeholder. Makanya saya di SPM itu selalu punya yang namanya kerangka kerja bahwa kita harus stakeholder centric. Nah, kemudian sekarang stakeholder intention. Jadi lebih lagi menggali kebutuhan stakeholder sehingga mutu itu di custom bersama.
bersama-sama dengan stakeholder, baik internal maupun stakeholder eksternal. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak bisa kita asal menentukan standar. Enggak, pusing nantinya kalau kita asal menentukan standar ya. Kemudian juga melibatkan semua potensi. Artinya kita tidak bisa mutu itu hanya dicapai oleh dosen, oleh mahasiswa, tapi juga oleh tendik. Dan kita tidak bisa hanya dengan dosen, domas tendik, tapi juga dengan mitra kita. Saya mengistilahkannya domas tendik mit. Jadi kita bersama-sama, karena pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berimpact. Jangan sampai hanya pendidikan input proses, selesai aja lulus, itu buat apa, menghasilkan pengangguran gitu ya. Tapi justru dengan adanya lulusan kita itu masyarakat ikutan terbantu. Makanya tadi harus ada beberapa yang kita integrasikan dalam pembelajaran, dalam riset, ataupun dalam PKM ini tidak bisa hanya seunpaden atau satu perguruan tinggi saja, tapi juga dengan mitra. Gitu. Termasuk alumni ya? Betul, tentu saja dengan alumninya, ya stakeholder eksternalnya. Itu. Nah, Mas Menteri itu mengembangkan gagasan ya untuk melibatkan mitra dalam proses yang ada di perguruan tinggi dengan MBKM. Betul. Ibu sudah melihat belum dampak positif dari pendekatan itu? Atau masih harus berjuang kita? Oke, sebenarnya MBKM ini kan bukan hal yang baru di tahun 2020 ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat tentang KKNI ya, pendidikan yang luwes gitu ya. Tadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sudah OB sebenarnya. Jadi sudah state bahwa di situ pendidikan harus berbasis pada capaian pembelajaran. Diperkuat dengan Perpres ya, Perpres tentang KKNI yang nomor 8 tahun 2012. Kemudian diperkuat lagi dengan Permendikbud tahun nomor 73 tahun 2013. Di situ diwajibkan kita untuk mengadopsi ataupun menyelaraskan CP ini dengan KKNI serta melaksanakannya. Itu ya. Nah itu. Jadi ada hal-hal yang, dan ini nanti begitu saya kaji dengan SN-Dikti yang sekarang maupun nanti yang akan terbit ini, ternyata ini yang akan terbit itu selaras betul dengan KKNI, yaitu bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan yang luwes. Yang luwes artinya memberikan kebebasan, yaitu MBKM. Salah satunya adalah prosesnya adalah melalui MBKM. Begitu. Nah ini saya tertarik bahwa Ibu kan terlibat dalam proses pengembangan SN-Diktinya. Hal-hal prinsip apa yang hanya berkembang? Membahas kemarin. Nah, hal-hal prinsip apa yang berubah? Paradigma baru apa yang dibawa? Ya, tadi bahwa sebenarnya itu bukan hal yang baru, hanya di pelaksanaannya itu akan terimplementasi itu nanti dengan SN yang baru. Nah, yang kemarin-kemarin itu memang sudah ada juga, sama hanya tidak mengatakan pendidikan yang luas gitu ya. Jadi ada penekanan ya. Ya, nah sekarang itu sebenarnya seperti hanya suatu perjalanan roadmap. Nah, ini tuh sekarang tuh sudah mau menuju kepada yang betul-betul outcome based benar begitu. Kemudian ada isu lain yang saya dengar juga bahwa itu nanti akan ada pilihan bahwa Tridharma itu adalah tugas institusi, dosen tidak harus melakukan Tridharma itu sama, semuanya sama persis. Tapi bisa memilih, apakah itu betul, Bu? Itu kan tergantung dari perguruan tingginya. Jadi itu yang disebut kebijakan otonomi. Lokal. Ya, otonominya diatur oleh perguruan tinggi masing-masing seperti itu ya. Nah, memang kan Tridharma itu tidak hanya pembelajaran toh. Yang untuk pendidikan saja tidak hanya mengajar, tapi juga misalkan kita mengembangkan materi-materi ajar. Sebenarnya kita bisa memilih dosen itu mau yang menjadi pengajarnya kah, apakah mau mengembangkan materi-materinya atau membuat course study guide. Kan sebenarnya sekarang ini kondisi kita sekarang ya, bukan hanya di Unpad tapi hampir di seluruh Indonesia, dosen itu mengerjakan semuanya. Sehingga muncullah istilah dosen itu adalah tadi pekerjaannya sedos, ya gajinya sesen gitu ya. Karena saking kita tuh harus menjadi orang yang betul-betul holistik begitu. Sehingga akhirnya tidak jadi pakar akhirnya, karena apa? Karena harus menjadi seorang yang generalis gitu, seperti itu. Jadi nanti akan terspesialisasi ya? Ya, dibilang seperti itu. Mudah-mudahan kalau memang kitanya mengatur di internal. Karena itu otonomi tadi ya, bahwa pengaturan hal seperti itu diatur oleh perguruan tingginya masing-masing. Iya, iya. Nah, tadi kan kita baru bicara di penjaminan mutu ya Bu ya, quality assurance. Tapi juga sekarang atau
sebetulnya kan tadi Ibu juga sampaikan bahwa itu adalah bukan hasil seketika. Bukan. Itu adalah sebuah proses, bahkan Betul. proses itu terinternalisasi sebetulnya. Betul. Maka kita bicara tentang budaya mutu. Betul. Nah, itu gimana Bu budaya mutu? Nah, budaya tadi namanya budaya itu kan tadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ya, pasti tadi adalah ada akumulasi, ada proses-proses perbaikan dan ada yang observable, artinya yang terlihat, tapi juga ada yang tidak terlihat. Nah, sebenarnya kita punya banyak di situ potensi-potensi yang tak terlihat ya, nilai-nilai. Tadi nilai-nilai yang keunpadan ya. Kemudian juga nilai-nilai kebermanfaatan itu kan sebenarnya banyak yang tak terlihat sebenarnya. Nah, hanya potensi-potensi ini bagaimana kita meningkatkan ini untuk menjadi sesuatu yang observable begitu. Dikeluarkan yang baik-baik itu, gitu ya. Artinya dilaksanakan, kemudian juga diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Kalau Ibu melihat Unpad nih dalam perspektif QA dan key culture-nya gimana? Ya di mana-mana ya namanya budaya itu nggak ada yang ideal. Yang ideal nanti peradaban mutu. Nah ini belum ada yang menyentuh tentang peradaban mutu, adanya baru budaya gitu ya. Artinya memang di Indonesia baru membudayakan mutu. Kalau peradaban itu kan unsur terhalus dari suatu budaya, suatu culture. Nah itu berarti kan kita harus yang baik-baiknya begitu ya. Nah karena yang sekarang ini adalah membudayakan dulu karena tadi sistem pendidikan Indonesia ini kan bisa kita simak ya dari berbagai penjelasan para pakar betapa Indonesia ini ada di posisi yang paling bawah ya untuk sistem pendidikan di dunia ini. Nah itu artinya bahwa memang mutunya belum menjadi budaya sehingga masih berat gitu bagi kita ini gonta-ganti terlalu bergonta-gantinya ini tadi kurang begitu smooth ya. Karena tadi misalkan orangnya berganti padahal kementerian itu sudah punya roadmap tentang sistem pendidikan. Ya wajar bagi kita ini masih mencari sana kemari ya kadang-kadang. Tapi tadi kalau intinya kalau kita punya roadmap, tadi roadmap itu kan sebenarnya visi ke depan dan visinya itu jangka panjang. Ya artinya di sini dalam hal ini bahwa siapapun, baik kita sebagai individu maupun sebagai unit ya, apakah itu prodi, fakultas ataupun unit harus punya visi. Visinya merupakan visi turunan gitu. Ya kayak kita hidup ya turunan dari orang tua kita, orang tua dari nenek kakek gitu seperti itu. Nah, visi-visi ini kemudian kita kembangkan menjadi suatu roadmap ataupun rencana pengembangan. Tidak harus selalu jadi Rensra ya, karena Rensra itu kan hanya 5 tahun nih. Tapi bagaimana kita memandang kita ke depan 25 tahun misalkan atau 15 tahun lah. Gitu ya. Misalkan 15 tahun atau 25 tahun itu mau jadi apa kita. Sambil di tengah-tengah perjalanan ini selalu kita review. Ya itulah namanya siklus ya, PDCA itu. Jadi kalau dalam bisnis itu program life cycle gitu ya. Pasti namanya PLS itu ada gitu. Dimana kita harus selalu flashback melihat kinerja kita masa lalu seperti apa untuk starting lagi ke masa depan gitu. Rebound itu terus-menerus rebound itu sebenarnya. Tidak sekali 2 kali seperti itu. Nah, ini kan mutu ini kan banyak pandangan. Ada yang menganggap mutu ini sebagai quality is excellence. Artinya mutu ini adalah konsep yang tadi unggul, betul-betul unggul secara komparatif, baik kualitatif maupun kuantitatif. Dan ini tidak mudah. Dan tidak bisa kita capai semuanya gitu. Gitu ya. Misalkan di Indonesia hanya satu, tidak, di Indonesia itu ada yang kuatnya di sini, ada yang kuatnya di sini. Nah, disitulah kita harus punya keunggulan itu. Artinya kita harus punya value difference juga, gitu ya. Nah itu. Kemudian juga ada yang menganggap bahwa quality is fitness for purpose, yaitu mutu itu sebagai upaya untuk pencapaian tujuan. Ada yang juga seperti itu, yang menganggap ini. Kemudian juga ada yang menganggap mutu itu adalah quality as a threshold, gitu ya. Jadi merupakan ambang minimal. Ambang minimalnya itu yang mana gitu. Nah, ini yang cuma definisi itu yang dipakai kalau nggak salah. Banyak dipakai. Ya, Indonesia dengan disparitas yang sedemikian tajam, ini sebenarnya sulit kalau menggunakan ini. Sehingga tidak memunculkan tadi potensi-potensi lokal. Tapi ya itulah kondisi kita gitu ya. Tadi tidak mudah untuk bagi negara Indonesia yang sedemikian luas dan sedemikian berbeda gitu satu dengan yang lain. Kemudian juga ada yang menganggap mutu ini sebagai value added, yang bisa memberikan nilai tambah dan lain-lain. Ini kan sebenarnya paling mudah. Setiap prodi bisa menambahkan value added-nya, gitu ya, sehingga dari value added nanti bisa kita kembangkan value different sebenarnya, supaya apa betul-betul keunggulan itu bisa dicapai gitu dengan baik ya.
Kemudian juga ada yang menganggap mutu itu adalah value for money, gitu ya. Disitulah perspektif bisnis mungkin bagi perguruan tinggi, ya enggak lah, misalkannya jangan terlalu ke situ, misalkan karena kita ada aspek lain di dalam dunia pendidikan ini. Tidak, walaupun kita PTNBH, tetap kita tidak bisa namanya profit oriented yang full ya seperti itu. Nah, kemudian juga mutu ini sebagai satisfaction, bahwa kalau kita bisa memuaskan pelanggan, artinya mutunya bagus. Itu juga nggak bisa seperti itu. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengelola mutu? Nah, beragam kebutuhan kita, mutu ini kita bisa ambil dari berbagai perspektif. Di situ nanti baru kita blending, kita tetapkan. Artinya kita tidak bisa mengacu kepada satu standar nasional saja atau standar internasional saja. Nah, ini kita ramu. Kepentingan kita di masa depan ini mau kemana? Tadi makanya kenapa pentingnya RPJP, rencana pengembangan jangka panjang. Karena apa? Karena dari situ kita bisa mengelola standar-standar ini. Mana yang kita butuhkan untuk masa depan, bukan untuk hanya saat ini. Hanya dalam perjalanannya nanti kita pilah-pilah mana yang untuk misalkan 5 tahun ini, 5 tahun ke depan, dan juga selanjutnya seperti itu. Jadi formulasi mutu itu harus ada di setiap level ya, dalam organisasi. Betul. Mulai dari universitas, fakultas atau sekolah, dan program studi dan seterusnya. Kayak kita hidup ada keturunan, gitu ya. Silsilah. Nah, mutu itu ibarat silsilah seperti itu ya. Jadi saya tuh penganut teori hereditas ya. Senang sekali saya belajar waktu itu belajar teori Mendel ya. Waduh, saya bilang semuanya jadi terjawab itu. Keganjilan terjawab. Ini ada sesuatu yang berbeda, ini kenapa pasti bukan dari gennya gitu ya. Ini program ini kok beda banget dengan ternyata tidak dari gennya. Ternyata dengan belajar tadi logika dengan teori Mendel ini kita bisa melihat ada program-program yang merupakan titipan orang itu bisa tercek gitu. Makanya disitulah mutu itu harus dicek. Ya, karena kalau tidak dicek nanti banyak titipan-titipan ya, insertion yang sesungguhnya tidak berinduk daripada visi misi kita seperti itu. Sehingga bisa kemana-mana nanti. Gitu. Nah, sekarang ada lagi terminologi yang dikaitkan dengan mutu, Bu ya. Tadi kita bicara sudah quality assurance, quality culture, ada lagi total quality management. Nah, tadi karena mutu ini tadi harus ditetapkan ya Pak ya. Ditetapkan ya, contoh salah satu ada Rensa itu harus ada SK pemberlakuan. Setiap apapun yang di contoh pedoman akademik harus ada SK pemberlakuan. Nah, selama ini yang saya cermati, saya evaluasi, ini SK-nya SK tim, bukan SK pemberlakuan. Saya bilang, aduh ini gimana ya. Jadi ada SK atau kebijakan yang memberlakukan sesuatu, kapan memulai, kapan berakhir, supaya jelas begitu ya. Walaupun tadi ada juga yang SK pemberlakuan, kadang-kadang endingnya tidak jelas gitu. Nah, ini juga tidak baik ya. Artinya memang ya kita tadi dalam prinsipnya penjaminan mutu adalah selalu ada perubahan yang lebih baik, walaupun little by little. Tidak harus langsung baik ya. Jadi ya wajarlah kita sobirin lah. Bersabarlah untuk sesuatu yang baik, artinya sedikit demi sedikit kita rubah. Nah, ini tadi mutu itu ditetapkan. Nah, kemudian tadi begitu kita tetapkan, siapa pihak-pihak yang terdampak dari itu, dari mutu yang ingin kita tuju. Dan ternyata itu tidak bisa hanya di satu unit, satu divisi. Ternyata ini harus kita harus menggunakan konsep TQM, total quality management, karena banyak hal-hal yang terkait. Nah, ini nanti akan terlihat kalau kita pelajari saja SOP, akan terlihat ini ternyata ini tidak lintas unit. Nah, makanya kenapa banyak sekali gap di situ. Nah, ini disitulah kita harus berinovasi, rubah SOP-nya gitu ya. Buatlah SOP yang bersifat manajerial, karena dalam TQM itu salah satunya adalah manajerial, gitu. Seperti itu. Kemudian juga share leadership. Jadi kepemimpinan itu jangan tunggal. Tapi tadi misalkan dekan, dekan bikin peraturan dekan. Tadi turunan dari peraturan universitas. Sehingga di situ semua pihak berdaya gitu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Jadi nggak akan lelah ya. Kalau prinsipnya tuh seperti ini ya, seperti sapu lidi gitu ya, bersama-sama kita tanggung gitu jadi multifungsi. Nah, sekarang kita bicara unit yang Ibu pimpin ya di Satuan Penjaminan Mutu nih. Dalam perspektif QE, Key Culture dan TQM itu apa saja yang menjadi program di SPM Unpad ini, Bu? Ya, baik. Nah, ini untuk yang di kita tadi di SPM ini karena kita melihat kondisi. Sebenarnya inginnya kita berlari kencang. Tapi, tadi kita harus lihat situasi dan kondisi yang internal.
Karena tadi mutu itu adalah sesuatu yang ingin kita capai dan ingin kita perbaiki, tapi juga kita harus realistis. Dengan 189 prodi yang aktif, yang aktif ada sebenarnya ya. Kalau yang aktif di Dikti tercatatnya memang 200 lebih ya. Tapi selamat ya, kan kita ranking berapa? 4 atau 5 jumlah prodi dengan akreditasi A terbanyak se-Indonesia. Alhamdulillah. Nomor 1 UGM kayaknya 200-an, kita 120 sekian. Ya, kita 126. Keempat atau kelima lah kita ranking. Betul, karena tadi prodi yang banyak. Ya itu tadi, karena kita realistis, jadi saya pelajari betul mana hal-hal best practice yang pernah dilakukan oleh para pendahulu. Ya. Itu kita lanjutkan. Ya. Gitu ya, jangan sampai kita baru nih, enggak lah. Tetap kita harus lihat kondisi. Oh ya, dulu ada yang baik, maka kita lakukan tetap. Dan ternyata ada yang harus kita perbaiki. Di situ kita inovasi. Nah, makanya tadi program-program SPM yang dulunya itu selalu top down, ini sekarang enggak, tidak lagi top down. Justru kita yang ke bawah. Kita lihat kebutuhan mereka apa, makanya banyak sekali program-program yang bersama-sama dibuat. Ya, datang ke prodi-prodi. Kalau dulu kan jarang ya, namanya penjamin mutu datang ke prodi-prodi. Prodi datang ke situ gitu ya. Nah, sekarang enggak. Kita buat namanya pola two-way communication. Artinya interaksi timbal balik begitu ya. Tidak bisa hanya yang pusat ke prodi, tapi juga prodi harus ke pusat seperti itu. Jadi bersama-sama. Karena tadi kita juga perlu melihat ini Unpad ini mau dititipkan kepada siapa nanti ke depan. Nah, itu ya. Sambil juga melihat tadi ada tidak yang bisa kita kader. Begitu ya. Nah, itu kita juga lakukan tadi inovasi-inovasi berupa pendampingan ya. Makanya waktu itu hanya 63 tahun 2015 itu yang A ya. Nah, karena kita lakukan tadi perubahan-perubahan, inovasi-inovasi dalam layanan di mana kita datang justru ya. Jadi ibaratnya itu kita harus ada yang namanya penyerangga gitu ya. Ya seperti pasukan bola gitu ya, ada jemput yang bola jaga gawang ya, ada yang kemudian mengambil. Jadi satu bus kan teknik-teknik ngobrol dengan kaprodi, jangan diam aja, jangan tunggu ditegur. Kita yang harus datang, walaupun kadang-kadang kita ditolak, gitu. Nggak apa-apa. Itu sebagai satu upaya gitu ya, untuk penyadaran mutu tadi. Kalau kita tidak pernah memperkenalkan diri, kita tidak pernah mendatangi, bagaimana orang bisa kenal dengan kita, begitu ya. Nah, alhamdulillah di situ kita lakukan roadshow ya ke prodi-prodi maupun ke fakultas-fakultas, kita datangi terus supaya ada engagement, ya ada keterkaitan ya, dan juga ada relationship, sehingga mereka tidak sungkan ya ke kita nih ya memang resikonya adalah seperti dokter lah 24 jam kita gitu. Ya tidur mah tetap harus ya, tapi begitu lihat ya ada harus dijawab, kita jawab seperti itu. Nah, ini kita tadi lakukan inovasi-inovasi di dalam layanan. Beberapa kita integrasikan karena kalau kita tadi selalu mengikuti pakem-pakem, inovasi itu akan berhenti pada saat kita selalu standardize. Nah, itu kelemahan standar minimum itu membuat inovasi agak terhambat. Nah, di situ kita lihat mana yang memang harus standardize, mana yang bisa kita inovasikan. Sehingga inovasi tetap jalan tapi on the track begitu ya. Perubahan-perubahan kita lakukan terus tapi rutinitas juga kita jalankan. Nah, kemudian juga tiap tahun itu kita review, ada hal-hal baru tidak. Nah, tadi saya membuat namanya kerangka kerja untuk 5 tahun sekaligus gitu ya. Memang tidak punya renstra SPM itu, tapi kita punya kerangka kerja gitu ya. Begitu lihat saya buat kerangka kerja 5 tahun ini ternyata speedinya nggak sampai setiap tahun kita berubah. Oh, ternyata ada yang 1 tahun bisa kita capai, ada yang ternyata yang program berikutnya ini yang penguatan tadi engagement dengan mitra dan lain-lain ini nggak bisa 1 tahun ternyata. Nah, ternyata harus dilakukan 2 atau 3 tahun dan lain-lain. Itu akhirnya kita kembangkan. Nah, jadi sekarang ini alhamdulillah juga tadi dengan treatment tadi, kenapa bisa alhamdulillah dapat 126 ya. A atau gitu ya. Kalau dulu kan sering mau diaudit pada ngacir gitu ya. Alhamdulillah sekarang diminta, Bu, datang Bu, kami gini-gini. Waduh, sampai di antri ini sampai tanggal 20 Januari ini saya sudah terisi penuh jadwal tuh. Gitu ya. Aduh, kedung antri. Padahal itu harus ada yang namanya scheduling. Akhirnya kita harus punya scheduling yang baik begitu ya. Nah, ini kan TKN tadi bahwa itu tidak bisa tersendiri ya. Di sini kita Baik, 3 konsep sudah kita bahas Bu ya. Nah, sekarang kalau masuk lagi ke penjaminan mutu, Ibu katakan ada 2 ya, internal dan eksternal. Dan
Dan kalau ingin terinternalisasi, maka proses SPMI harus kuat. Betul. Nah itu kalau dalam konteks prodi, itu tiap semester ya, dilakukan semacam tiap audit. Hari. Malah tiap hari. Ya, contoh mengajar itu kan sebenarnya harus contoh ya, dosen begitu mengajar. Kaprodi melihat materinya sesuai tidak dengan rencana. Nah, itu makanya ada ini ya, di outcome base itu kan tidak hanya bicara tentang program ya, betul, tapi sampai ke lesson ya. Betul. Setiap lesson pertemuan ya. Betul. Jadi, lesson learning outcome ya. Betul. Jadi harus dicek ya bahwa apa betul yang sudah kita laksanakan. Karena tadi budaya itu tidak tiba-tiba jadi, tapi dia terbentuk dalam keseharian. Ya, bit by bit. Ya, sedikit demi sedikit terbentuk gitu. Nggak mungkin tiba-tiba bagus. Ini di amplas ini berkali-kali ininya ya, menggosoknya sampai mengkilat. Nggak mungkin sekali kita amplas mengkilat, nggak mungkin. Mutu itu ibarat tadi, tiap hari kita makan, tiap hari kita ganti baju. Nah, mutu itu adalah keseharian sesungguhnya. Gitu. Makanya tadi orang yang bermutu pasti bicaranya orientasinya pada hal-hal yang lalu ingin memperbaiki hal-hal yang sudah lalu yang baik. Nah, ada lagi Bu, budaya itu dikaitkan dengan budaya organisasi seperti UNPAD punya respect. Betul. Itu gimana kaitannya tuh antara budaya organisasi? Tadi namanya budaya mutu itu tadi ada yang observable, ada yang unobservable. Nah, itu adalah salah satu yang unobservable. Yang tak terlihat tuh budaya respect ini. Ya, tapi bisa kita munculkan. Nah, diaktifasi namanya. Mengaktifasi mutu itu tidak bisa hanya dengan pembelajaran begini. Itu harus dilakukan. Seperti halnya kita mau membentuk soft skill. Jadi harus dilakukan day by day begitu. Dan juga ada role modeling ya. Ya, kalau ingin tadi ini organisasi kita organisasi yang kompleks. Nggak mungkin mutu itu secara simultan kita raih bersama-sama, didorong semua. Dengan 129 prodi semuanya unggul, enggak lah. Nah, di situ kita membuat namanya itu pilot project. Ya, championship ataupun CTG ya. Ya, itu ya atau grup-grup tertentu begitu. Nah, di situ kita buat modeling, kemudian begitu berhasil baru kita replikasi kepada yang lain. Saya juga sama pada saat supaya prodi yang A ini banyak, saya membuat modeling. Saya bikin tadi template-template tertentu. Karena template ini sesungguhnya ada di UNPAD tuh kegiatannya banyak gitu ya. Hanya orang tadi bil kalam itu tidak mudah bagi banyak orang. Banyaknya bil lisan. Budaya lisan lebih kuat. Tutur lisan Indonesia ini sangat kuat sekali ya. Apapun dinasihatkan dan lain itu senang gitu ya orang tuh ya. Tapi begitu kita menuliskan, nah ini yang banyak orang yang terkendala dengan menuliskan tadi hal-hal yang dilakukan ini. Nah disitulah saya membuat pola-pola tersendiri. Gitu ya, supaya apa? Supaya ada contoh bagi yang lain. Ini loh, di UNPAD sudah ada ini dan lain-lain. Jadi akhirnya saling belajar kita. Oh ternyata di UNPAD itu ada kebijakan ini yang ternyata ada yang belum tahu. Atau bahkan saya yang, ternyata di prodi ini sudah punya ini. Nah seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kita selalu belajar. Nah dalam mutu itu nggak ada kata berhenti belajar ya. Selalu sampai kepada kita baru meninggal, barulah kita hidup. Mengatakan, mutu hidup saya begitu ya. Itu baru kelihatan gitu ya. Tapi selama sekarang berproses, mutu itu proses sebenarnya. Dan hasilnya tidak mungkin tadi ya mengkhianati si proses tadi. Makanya tadi mutu yang baik pasti merupakan hasil akumulasi dari keseharian kita. Dari stock of knowledge, dari experience kita, dari ide kita, gitu seperti itu. Nah di tahun 2022 UNPAD ini dalam upaya mencapai visi ya, 500 besar dunia juga mendorong internasionalisasi. Betul. Dalam konteks penjaminan mutu eksternal tentu akan disiapkan proses akreditasi internasional. Iya. Dan tidak main-main. Setahu saya kalau tidak salah jumlahnya kan 40-an ya. Program studi yang akan menuju ke situ. 63, alhamdulillah. Ya, ternyata banyak yang tertarik. Nah, itu gimana Bu? Bisa diceritakan ke pemirsa nih? Situasinya seperti apa atau hal-hal yang masih dikaitkan dengan tadi ya konteks IE, culture dan TKM. Ya, nah inilah kita sekarang menuju ke GKM, Global Quality Management. Kalau kita hanya sekedar TKM, kita merasa bahwa UNPAD baik-baik saja. Ya. Nah setelah baik-baik saja, siapa yang mengakui kita? Nah kita perlu proof of concept. Ya. Nah disitulah kita harus sesuai dengan pengembangan kita ke depan.
Dan itu sesuai dengan visi Unpad. Bermanfaat, mendunia. Sesungguhnya dari kata bermanfaat ini sudah OBE itu. Bahkan sudah melebihi, obey. Impact. Kalau OBE kan outcome based. Ini udah impact sebenarnya bermanfaat tuh. Itu udah melebihi, kalau menurut saya itu bagus itu visi itu ya. Keren gitu ya. Ini impact nih. Impact itu tidak mudah. Karena kalau hanya sekedar outcome, misalkan lulusan bekerja, diterima. Lah setelah bekerja apa bagi masyarakat? Nah di situ kita impact di situ ya. Ini visi Unpad itu sudah bagus sekali ya. Dan mendunia itu bagaimana ini pengakuan orang tentang bahwa kita mendunia. Nah salah satunya memang dari akreditasi. Salah satu ya, karena masih banyak tadi pengakuan-pengakuan yang lain, bisa di subject by rank, bisa di yang lain-lainnya gitu ya. Makanya tadi setiap prodi itu jangan bersama-sama berbondong-bondong ke sana sebenarnya. Harus mencari jati diri, makanya ada spesifikasi itu prodi itu. Sehingga dia bisa bermain di area yang mana. Tidak semua orang bermain di pantai. Ada yang harus menyelam, ada yang harus diving, ya seperti itulah. Itu ya prodi baru ini kuatnya di mana? Karena mutu itu kan penguatan sebenarnya pemeliharaan ya. Itu yang seringkali kita lupa pemeliharaan itu. Nah, dalam hal ini bahwa apa namanya itu di dalam pengelolaan mutu ini intinya adalah learning organization. Ya, pertama adalah kita harus berpikir sistem. Sehingga pada saat kita mau menerapkan sesuatu, nah infrastruktur sistem ini apakah sudah yang lain-lain itu sudah siap belum? Sehingga perlu yang namanya koordinasi dan komunikasi. Dan di situ bukan hanya sekedar komunikasi lisan, sampai menjadi komunikasi tadi bil kalam tertulis, yaitu manualnya, SOP-nya juga harus mencerminkan lintas unit gitu. Itu ya, jadi tidak bisa lagi hanya per unit. Per unit mah kalau itu menyentuh barang ya, SOP teknis itu baru per unit. Tapi yang lain-lain saya pikir itu banyak sekali SOP yang lintas unit sebenarnya di kita ini. Karena apa? Karena banyak sekali sistem yang ternyata berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena tadi mutu pun adalah sesuatu yang kompleks. Ya, itu. Nah, kemudian juga personal mastery. Nah, ini jadi setiap orang itu diperlukan, nggak ada yang tidak perlu. Pegawai kita perlukan, yang tukang bersih-bersih kita perlukan, profesor kita perlukan. Nggak ada yang tidak berguna sesungguhnya di Unpad ini. Semuanya berguna. Tinggal kita memanfaatkan sisi ini di mana, si ini di mana. Dan tadi harus kita buat satu tim ya, supaya ada proses pembelajaran dan ada kaderisasi sebenarnya. Gitu ya. Bagus kalau kita tadi hampir di semua prodi di Unpad itu sudah menggunakan tim teaching ya. Hanya mungkin kita harus review formulanya. Artinya timnya ini apakah timnya lektor dengan lektor lah, buat apa? Kan sebaiknya selalu ada pengkaderan gitu ya. Sehingga selalu misalkan contoh saja yang saya pernah bicara dengan rektor ke-11 bahwa tim ALG itu jangan hanya profesor dengan lektor kepala saja, tapi harus sampai dengan bawahnya. Saya bilang 1 GB, misalkan 3 lektor kepala, kemudian lektornya 1 dan tenaga pengajar atau asisten ahli harus ada. Supaya apa? Supaya ada proses pembinaan yang terus menerus. Karena kan ini profesor yang nanti pensiun, ini naik. Jadi kalau orang Sunda tuh paciwit-ciwit lutung, gitu ya, nuti handap kaluhurkeun gitu. Artinya semuanya terkait satu dengan yang lain. Kemudian juga model mentalnya. Nah ini ya, jadi tadi kita dengan sistem Remun ini ya, ini harus hati-hati gitu. Bahwa yang harus kita kembangkan itu adalah produktivitasnya, penghargaannya itu tadi ibarat bonus lah. Itu ya, jadi jangan sampai dikejar penghargaannya. Karena kalau namanya berkinerja baik, pasti hidup kita akan bermanfaat. Pertama ya, membuat tenang, energi kita terkelola dengan baik gitu ya, dan tidak membuat stres. Karena sesungguhnya banyaknya kinerja itu malah membuat kita bersemangat. Waduh, mengerjakan yang ini, besok yang ini. Wah, betul. Sehingga tiap hari saya tuh tadi diisi terus, lalu ada ayah wae gitu ya. Paling saya sisakan waktu untuk istirahat. Kemudian juga tadi share leadership. Tidak boleh menumpuk di satu orang kepemimpinan itu, tapi tadi distribusikan dan selalu ada empowerment. Kalau sudah ada misalkan tadi leader-leader di titik itu ya dikuatkan gitu supaya dia nanti perkara salah dan lain-lain itu kan justru proses learning ya. Itu artinya kalau ada sesuatu yang salah ya nggak apa-apa, itu wajar dalam proses pembelajaran. Kemudian juga team learning, artinya belajar dengan satu tim karena tadi kita bukan hanya untuk mendapatkan prestasi ini, tapi ini kan harus dilanjutkan, sustainable. Itu ya harus dilanjutkan. Siapa pelanjut kita? Nah, ini yang agak sulit memang mencari pelanjut ini, tapi itu bisa dibentuk begitu, seperti itu. Nah ini Bu, kita punya waktu sedikit lagi. Nah tentu saya sebagai dekan Sekolah Bahasa Sarjana ingin mengambil manfaat kehadiran Ibu
dalam perspektif IE, Quality Culture, DKM, Sekolah Pasar Sarjana atau program Pasar Sarjana yang ada di fakultas-fakultas, apa pesan Ibu untuk kami semua nih, mengelola program pasca? Sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, lulusan kita bersaing dengan lulusan lintas negara. Kalau kita perhatikan dimanapun juga, aduh ini tenaga asing. Kalau dulu kan dibatasi sampai manajer menengah, kalau sekarang sampai level bawah. Kalau kita tidak membekali lulusan kita dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerjanya, mau jadi apa mereka? Nah, pertama adalah fokus pada peserta didik. Itu sebagai penerima manfaat ilmu kita. Gitu ya. Kemudian kepemimpinan visioner. Artinya tadi dekan-dekan, ya ini ke depan mau seperti apa? Jangan sampai karena saya makan 5 tahun, berapa tahun lagi? Enggak lah, kita harus menitipkan kepada yang akan datang. Kira-kira apa nih kelanjutannya setelah saya buat? Ini kan alhamdulillah postgraduate ini berubah banyak ya. Ini menjadi cerah, ceria, ini membuat orang bersemangat gitu ya. Ini saya juga seneng ya. Aduh, ini bagus gini. Ya dari ruangannya ya, mudah-mudahan nanti isinya juga bagus begitu ya. Berikutnya keterlibatan orang. Jadi semua orang semuanya nggak ada yang tidak bermanfaat. Tinggal kita bagaimana kita membuat mereka itu berpartisipasi atas program-program yang kita kembangkan. Sehingga program pun harus kita kembangkan bersama-sama dengan mereka supaya bisa terukur kapasitasnya. Ya, berikutnya adalah pendekatan proses. Oke, kita menuju kepada outcome ataupun kepada impact. Tapi nggak mungkin meniadakan proses. Karena mutu itu bukan membeli buah di mall. Ya, kita usahakan mutu itu bahwa kita menanam pohon manggi sekarang berbuahnya 15 tahun ke depan. Dan buahnya sampai 100 tahun. Artinya kalau budaya mutu sudah bagus, insya Allah gitu. Tinggal metik-metik gitu. Gitu ya. Kemudian juga pendekatan tadi peningkatan selalu ditingkatkan. Tidak boleh setelah selesai tenang, alhamdulillah sudah misalkan Unpad menjadi sekian besar. Nah ini ke depan harus ada target berikutnya yang tentu saja lebih baik gitu ya. Berikutnya adalah fakta. Jadi setiap keputusan itu harus berdasarkan bukti-bukti, data-data. Nah itu ya. Jadi jangan sampai dikit-dikit interpretasi atau opini. Waduh ini kalau masalah opini kan itu kebebasan kita ya. Yang hakiki itu justru di opini. Tapi dalam mengelola organisasi kita tadi harus ada fakta-fakta yang memang kita ini kan atau dari data gitu ya. Kemudian manajemen hubungan. Ya, jadi customer relationship ya atau dalam bisnis itu customer relationship management. Ya, dikelola hubungan-hubungan tadi, hubungan dengan pelanggan. Pelanggan di sini kan bukan hanya mahasiswa, bukan orang. Pelanggan internal itu siapa? Karyawan, dosen itu pelanggan internal. Ini harus kita kelola hubungan-hubungan yang baik dengan mereka, gitu ya. Kemudian juga tanggung jawab sosial. Nah, ini alhamdulillah saya bilang ruangan ini di siapa yang mendanai ini? Oh ini CSR-nya BNI. Oh, alhamdulillah saya juga, aduh iya betul ya, bahwa kita juga bisa tadi selain kita mendapatkan CSR dari orang, kita juga bisa memberikan CSR kepada orang lain gitu ya. Artinya memberikan manfaat kepada orang lain lewat produk-produk kita atau layanan-layanan kita yang bisa diadopsi oleh masyarakat seperti itu. Berikutnya adalah aksesibilitas dan pemerataan. Makanya bagus kalau kita menggunakan strategi hybrid ya, hybrid learning. Mata kuliah ini bisa dipilih oleh student. Mau yang online, mau yang offline. Sehingga bisa mengakomodir beragam kebutuhan bagi orang yang betul-betul sudah tadi bekerja tidak bisa melepaskan dirinya dari pekerjaan tersebut, dia menggunakan strategi online pembelajarannya. Dan bagi yang tadi yang misalkan belum bekerja ataupun memang dia suka dengan interaksi-interaksi ya, itu bisa menggunakan yang offline seperti itu. Nah, ini ke depan mungkin bisa kita kembangkan ya. Bukan berarti menjadi prodi PJJ ya. Prodi PJJ kan 50% dari mata kuliahnya diselenggarakan dengan seperti itu ya, tapi justru yang kita selenggarakan itu mata kuliah yang inti, yang bagus sehingga bisa diadopsi oleh student-student dari luar. Dibuatlah dengan mekanisme kredit transfer sehingga mata kuliah prodi itu punya namanya mata kuliah kokojo atau mata kuliah jagoan ya, mata kuliah yang diunggulkan. Dan ini bisa diadopsi oleh student-student dari berbagai dunia, belahan dunia gitu. Tadi kalau kita nggak punya kokojo, nggak ada yang orang nggak tertarik gitu. Ya, itu dari mana mata kuliah kokojo? Dari keunggulan sesungguhnya. Dari mana keunggulan? Dari visi kita. Yang merupakan turunan dari visi. Nah, kemudian perilaku etis. Nah, tadi ya, jadi saya lebih menghargai kepada mahasiswa-mahasiswa ataupun produk-produk dosen juga sama ya, yang betul-betul karyanya tuh dibuat sendiri, original. Nah, disitulah tadi peran pustakawan itu bukan hanya sekedar mengelola koleksi, tapi juga mengecek
karya-karya dosen, mahasiswa, baik skripsi, tesis, disertasi, itu harus cek plagiarisme dulu sebelum dipublish di repositori gitu. Supaya nanti kita tidak, berkata orang Sunda tuh apa sih? Apa gantar kaitannya. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang menghambat di masa depan begitu. Berbenturan dengan masalah haki dan lain-lain. Kemudian juga hal yang lebih penting ke depan ini adalah dengan adanya literasi informasi, ya, kemudian juga big data, itu keamanan data harus perlu sekali, keamanan data ini dijaga. Disitulah pengembangan sistem informasi ini harus kuat, ya. Apalagi sekarang PDDIK ini dijadikan sebagai sentral untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan, begitu. Dan tadi QE itu tidak mungkin kalau kita tidak melakukan proses diawali dengan evaluasi diri. Jadi kita harus lihat kondisi kita seperti apa, ke depan mau apa. Nah ini ya, jadi evaluasi diri ini merupakan dasar sebenarnya untuk merancang program-program kita yang realistis. Jadi bukan idealis ya, yang idealis murni, tapi idealis yang realistis. Begitu, itu ya. Baik Bu Funi, ini banyak nih PR buat kami semua sebagai pengelola ya, untuk bisa merealisasikan hal-hal yang menjadi pesan itu tadi dalam konteks QA, Horticulture, TQM, bahkan ditantang juga dengan GQM, Global Quality Management. Iya, ya. Tidak terasa tuh Bu, kita sudah lebih dari 1 jam. Oh iya. Dan hidangan sudah menunggu. Jadi harus saya akhiri perbincangan hangat kita, dan terima kasih nih Bapak Ibu sekalian yang sempat mendengarkan secara langsung melalui Zoom. Kita pun nanti akan buat rekamannya di portal YouTube Graduate School 4 untuk tadi sama seperti harapan Ibu, akses informasi ini bisa diperoleh oleh berbagai kalangan asinkronos kapanpun, karena sesuai dengan pembelajaran yang sifatnya lebih fleksibel ya, tidak luwes ya, tidak dipengaruhi oleh batasan ruang dan waktu ya, sehingga anytime orang bisa belajar. Terima kasih Bu Funi atas sama-sama yang sudah disampaikan. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bergerak lebih maju di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.